Yang lain masih open atau masih lain? Oke, yang pertama adalah bahwa feature itu diutamakan adalah menggunakan gaya fiksi. Salah satu contoh dari gaya fiksi adalah bertutur, bercerita. Ya. Jadi, karena dia lebih menggunakan gaya bercerita, maka penggunaan kutipan itu menjadi nggak enak. Apalagi kalau kutipannya langsung. Andai pun terpaksa menggunakan kutipan narasumber, itu sebaiknya lebih banyak dibuat menjadi kutipan tidak langsung. Ya. Meskipun sesekali ya perlu menggunakan kutipan langsung untuk menegaskan ya bahwa penulis betul-betul wawancara dengan narasumber atau bahwa pernyataan itu betul-betul benar karena keluar langsung dari mulut narasumber ya. Jadi kembali prinsipnya dalam feature itu karena lebih menggunakan gaya bercerita, maka kalau kita menggunakan kutipan atau banyak menggunakan kutipan, itu tulisan kita menjadi tidak enak. Karena dengan adanya kutipan, gaya cerita, gaya bertutur kita kan jadi terputus gitu, ya. Jadi andai pun kita mau menggunakan pendapat dari narasumber, sebaiknya menggunakan kutipan tidak langsung. Sampai sini paham, Melan? Apalagi ya kalau kutipan itu kamu muat dalam bridging atau sebagai bridging, sebagai bridge. Ya. Jadi untuk poin-poin yang memang akan menarik perhatian orang, sebaiknya gunakan gaya bertutur. Beda dengan berita. Berita itu untuk kenapa misalnya bridgingnya boleh atau mungkin lebih sering menggunakan kutipan langsung untuk menunjukkan bahwa berita itu betul-betul hasil wawancara. Sampai ini paham ya kan? Ya. Paham, Pak. Oke, jadi itu prinsipnya. Oke, pertanyaan kedua apa, Melan? Nah, pertanyaan kedua terkait dengan LED-nya, Pak. Kan LED-nya itu kan sedikit itu ya. Kalau sepertinya di LED-nya kita cantumkan, memang harus ada menyantumkan tanggal juga di LED-nya atau bagaimana, Pak? Soalnya kan kalau di berita yang biasa selain picture ya, Pak, ada LED-nya itu berdasarkan siapa gitu diawali dengan itu, kemudian when atau apa gitu. Kalau di picture ini bagaimana? Ya, pertama saya luruskan dulu, Melan bukan LED, tapi LED, LED bacanya, bukan LED. Karena tulisannya LEAD. Ya, jadi bacanya LED, LI. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan sama kamu bahwa berita memang ya lead-nya itu hampir semuanya lead formal. Artinya formal menggunakan unsur-unsur 5W plus H sebagai lead. Di feature tidak, meskipun boleh menggunakan formal, tapi di feature lebih banyak menggunakan lead stilistik, lead yang diperindah, lead yang diperluas, lead yang dipersonifikasi. Tidak ada keharusan untuk menuliskan jawaban dari who, what, when, where, why, atau how. Enggak, gitu ya. Boleh apapun dituliskan. Ya, tadi saya kasih contoh. Lead yang saya gunakan, siapa yang tak kenal Bali? Adakah di situ eh, apa? Apakah itu kemudian menjadi lead who? Tidak. Siapa yang tak kenal? Nggak ada who di situ. Ya, jadi leadnya bebas aja gitu. Mau pakai lead naratif misalnya, lead yang bercerita boleh, lead yang deskriptif gitu ya, yang menggambarkan boleh, bahkan lead yang berupa
godaan teaser lead, boleh ya. Jadi sekali lagi lead feature itu sangat beragam karena yang diutamakan adalah gaya fiksi, sehingga kemudian dia boleh menggunakan lead jenis apapun ya selain 5W plus H. Begitu Melan kira-kira. Nanti soal jenis-jenis leadnya saya akan jelaskan di materi dalam pertemuan sendiri ya besok-besok gitu. Jelas Melan? Jelas Pak, sangat jelas sekali Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang lead? Bapak Yona mau bertanya. Ya silakan. Yang masalah lead ya Pak. Kan yang kemarin tugas teacher saya tuh jadi saya bikin lead, tapi dia itu maknanya tuh tersirat gitu loh Pak. Jadi kalau orang baca keseluruhan baru ngerti gitu loh Pak. Itu nggak apa-apa Pak. Jadi misalnya saya nanya, pernahkah kalian dihadapkan pilihan ini gitu loh Pak. Sama halnya dengan si tokoh yang saya bicarakan ini loh Pak. Terus di tubuh beritanya itu kayak dijelasin maksud dari leadnya itu Pak. Tapi orang tuh mungkin kalau secara baca jadi nggak tertulis gitu loh Pak. Yang di lead itu tuh kayak nggak tertulis tapi maknanya tuh ada gitu loh Pak. Itu nggak apa-apa Pak. Boleh. Tadi kan saya bilang ada teaser lead, salah satu contoh jenis lead ya. Teaser itu menggoda gitu. Nah, menggoda itu ya artinya boleh kamu kemudian membuat lead yang secara tersurat dia nggak nyambung gitu ya. Tapi tersiratnya ada loh di tubuh berita, boleh. Kan itu menjadi sebuah godaan bagi pembaca untuk menyelesaikan bacaannya secara tuntas sampai selesai kan gitu ya. Jadi salah satu fungsi dari teaser lead itu adalah itu, menggoda pembaca untuk pengen tahu ya, dan karena dia pengen tahu akhirnya dia terpaksa membacanya sampai selesai. Boleh gitu ya. Macam-macam. Ada lagi bahkan misalnya punch lead gitu ya, lead yang menonjok. Kalau yang menonjok ini jelas tidak tersirat tapi tersurat gitu ya. Misalnya saya bikin leadnya tadi ya tentang kotornya Pantai Kuta gitu. Saya buat leadnya, sekarang malas kita ke Pantai Kuta, titik. Boleh nggak? Boleh. Menonjok nggak? Menonjok. Saya malas ke Pantai Kuta, apalagi dengan kata di depannya gitu ya. Boleh. Artinya menunjukkan bahwa saya nggak mau lagi ke Pantai Kuta karena kotor gitu. Di dalamnya saya jelasin kenapa saya nggak mau ke Pantai Kuta, kenapa saya malas ke Pantai Kuta gitu. Itu kan bagi pembaca jelas banget tuh mengejek Pantai Kutanya gitu. Paham ya? Jadi apapun ya, tadi saya bilang feature itu tulisan yang santai, jadi apapun boleh masuk gitu ya, tidak harus formal. Nah, termasuk yang tadi Yumna tanya gitu, bahkan yang lebih dari itu banyak gitu ya. Nanti saya jelasin dari 24 atau 26 saya lupa ya, yang saya jelasin jenis-jenis lead kamu itu nanti ada kok ya, macam-macam, bahkan yang tidak kamu pikirkan nanti juga ada jenis leadnya gitu. Jelas ya Yuna? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Nih, saya yang lain itu nggak mau bertanya atau nggak mau berkomentar karena nggak paham, atau karena saking pahamnya, atau karena malas. Saya ulangkan ke kalian ya. Kita lanjut sekarang. Kalau gitu kita masuk ke nomor 10, membuat penutup ya. Jadi secara prosedur tahap-tahapan penulisan feature itu, setelah kita buat bodinya baru kita buat leadnya,
Dan setelah buat lidnya bukan buat tidur, tapi buat penutup dulu gitu ya. Nah, kita baca. Penutup dibuat setelah lid agar tulisan dapat diselesaikan ya. Karena menjadi penyakit penulis dimanapun ya. Nah, sekarang penyakit penulis saya ceritain. Penyakit penulis itu adalah, saya udah nggak pernah ngomong belum? Udah pernah jelasin belum? Kayaknya udah. Udah belum? Halo? Saya udah pernah jelasin tentang penyakit penulis belum? Udah, Pak. Pak. Kenapa sekarang nih? Oke ya. Jadi penyakit penulis itu adalah susah memulai ya. Tapi kalau sudah dimulai itu susah berhenti gitu. Itu penyakit penulis. Maka supaya bisa berhenti harus dibuat penutupnya. Ya, dan penutup itu dibuat setelah lid selesai dibuat supaya kita jelas mau berhentinya di mana gitu. Paham ya? Saya lanjut. Penutup feature juga bukan seperti penutup berita yang dapat dibuang apabila ruang tidak mencukupi karena isinya tidak penting. Jadi kalau penutup berita, ya kalau berita itu urutannya adalah sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting. Nah, penutup berita itu ada pada tidak penting, artinya isinya tidak penting. Sehingga kalau ruangnya tidak mencukupi, dia boleh dibuang begitu saja. Dan meskipun dibuang, tidak akan mengganggu isi beritanya. Itu berita. Tapi kalau feature tidak, penutup feature itu sama pentingnya dengan lead. Ya, saya ulang, penutup feature itu sama pentingnya dengan lead. Sehingga kalau ruangannya tidak cukup, maka penutupnya tidak bisa dibuang seperti berita. Tapi feature itu harus ditulis ulang, di rewrite supaya penutupnya bisa masuk ya, dan semuanya itu cukup untuk ruangan yang tersedia. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa kalau ruangannya tidak cukup, kolomnya tidak cukup, ya halamannya tidak cukup, maka feature itu harus ditulis ulang. Tidak bisa dibuang penutupnya begitu saja, seperti halnya berita. Ya. Kenapa? Karena penutup feature itu sama pentingnya dengan lead. Sampai sini jelas? Paham? Ya. Salah satu yang membuat penutup feature itu sama pentingnya dengan lead adalah jenis-jenis penutup. Sementara kalau di berita, penutup itu nggak ada jenisnya karena memang isinya sudah masuk ke dalam kategori tidak penting. Tapi kalau di feature, penutupnya itu sama halnya dengan lead, ada jenis-jenisnya gitu. Salah satunya adalah jenis kesimpulan misalnya. Kalau kita buat kesimpulannya di penutup, mana mungkin penutupnya itu kemudian dibuang. Nah, sini paham? Ya. Belum lagi kalau penutupnya misalnya ringkasan, ya. Belum lagi misalnya penutupnya nanti banyak, nanti ada materi sendiri yang menjelaskan tentang penutup, ya. Jadi prinsipnya adalah penutup itu sama pentingnya dengan lead sehingga dia tidak mungkin dibuang. Kalaupun ruang tidak mencukupi, ada yang mau bertanya? Bapak, saya Dita Mawandi izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Jadi kan misalnya bikin penulisan feature-nya itu kita tentang bukan bahan sih, tentang minyak yang lagi tinggi apa harganya. Nah, kemudian karena kurang gitu, maksudnya teksnya itu kurang, akhirnya penutupnya itu ditulis kayak misal kalimatnya seperti ini, Pak. Di sisi lain selain minyaknya harga minyak tinggi,
harga cabai dan tomat pun juga ikut tinggi. Nah, itu tuh termasuk keluar dari kata-kata untuk kesimpulan nggak sih, Pak? Sebenarnya bisa